Sebenarnya si Imam ini siapa sih? Jadi beruntung itu adanya persiapan dan adanya momentum. Dia nyusun strategi, dia lemah di sini, kita kuatkan di situ. Benderanya jatuh, bukan benderanya ujung benderanya jatuh. Saya mundur terus lipat, balik lagi ke posisi. Udah habis itu dipanggil sini pengibar. Dapat jatah, Pak. S3 psikologi. Oke. Tapi dia hipnoterapi di ruang hotel sama cewek. Ya kayak misalnya ada ODGJ kan. Apa itu? Kamu jadi apa di psikologi katanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita sudah ada di The Podcast It's a New You. Dan kali ini sudah ada orang di depan kita. Tapi kita kali ini kesempatannya sangat luar biasa loh. Ya. Berdua. Ya biasa Bang Ardi nggak bisa, Oh. Bang Diar ya, karena di podcast ya. Di Iya. podcast Diar Diar Dikduk. Dikduk. Oke. Oke. Dan kali ini di studio kita sudah ada seorang yang ganteng banget Dikduk hari ini. Psikolog ya. Psikolog Iya. muda, calon psikolog muda yang sangat luar biasa. Langsung saja kita sambut ini. Dia Imam Kurniawan. Oke. Halo semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Imam juga ikut ini kuliah daring. Iya, kebetulan kalau untuk kuliah daringnya kita saya sendiri itu sudah di semester sebelumnya. Oh, Kalau oke. sekarang ini sudah tinggal ini aja nyusun. Oke. Ini Imam Tesis. S2 ya? Iya, saya sekarang lagi S2 Ya, di soal kemarin S1 rasanya sudah wisuda gitu kan. Iya. Makanya ditanya daring. Oh, ternyata udah S2. Iya, udah tinggal bimbingan aja. Oke, untuk tesis ya. Iya, kalau untuk sekarang itu sekarang ini lagi pengajuan untuk pengujian dari HIMSI. Apa tuh, Mam? HIMSI itu Himpunan Psikolog Indonesia. Oh, Imam jurusan psikolog. Iya, psikologi. Oke, di universitas mana? Di Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. Iya, tentunya Oh, di Yogyakarta. siap. Luar biasa. Oke. Sebelumnya S1-nya di mana? Sebelumnya saya itu S1 di Universitas Jambi. Oke. Jurusannya psikologi juga. Oke. Nggak lucu juga kalau jurusan akuntansi masuk ke Jadi psikolog ya? psikologi. Nggak bisa bang. Coba bisa ya. Aku masih mau. Oke, Imam. Iya. Berarti dari Jogja balik ke Jambi, harus balik ke Jambi dari bulan berapa sih balik Jambi ya? Kemarin itu sebelum kita kan pandemi itu bulan Maret ya, Maret akhir ya. Nah, seminggu sebelum pesawat di lockdown ya namanya. Oh, I see. Iya. Ya. Uh, Pembatasan untuk penerbangan. Pembatasan penerbangan itu jadi 3 minggu sebelumnya masih bisa survive di sana. Oke. Tapi kok minggu-minggu terakhir itu toko udah pada tutup. Oke. Kemudian batas malam udah sepi. Oke, udah pemberlakuan batas malam ya. Iya, kebetulan saya itu tinggal di Kaliurang, kalau teman-teman tahu Jogja. Oke. Di Kaliurang di arah ke Gunung Merapi ya. Oke. Gunung Merapi itu kalau malam cukup sepi. Jadi berpikir lagi, telepon orang tua kan. Ya Oke. udah, kata orang tua pulang aja ke Jambi gitu. Lagi pula untuk melanjutkan pendidikannya juga bisa secara daring kan. Oke. Jadi disuruh pulang. Kemarin Imam ngontrak di sana ya? Ngekos. Oh, anak Jadi kos ya? Anak kosan, Pak. Anak rantau kan harus bukan tinggal di tempat. Bukan di tempat. Tempat keluarga maksudnya. Oh, enggak ada. Kalau Nggak ada keluarga di Jogja? Enggak ada, kebetulan enggak ada. Kalau aku dulu kan kuliahnya tinggal di tempat keluarga ya. Keluarga baru ketemu di sana ya? Oke. Memang bercita-cita jadi psikolog atau gimana? Nah, kalau Sebentar, ngomongnya psikolog atau psikolog? untuk penyebutannya itu Oke. P-nya enggak usah disebutkan. Nggak terlalu jelas Iya, ya. jadi Oke. psikolog. Psikolog. Langsung psikolog aja gitu. Oke. Memang cita-cita jadi psikolog. Kalau boleh cerita nih. Oke. Boleh banget, emang harus diceritain emang. Makanya kita ajak yang mau kesini. Iya. Oke, dulu itu saya SMA 1 ya. SMA Oke. 1 kemudian pada saat disuruh mengisi SBMPTN Oke. undangan ya, mahasiswa undangan, itu ada 3 pilihan. Yang pertama itu saya milihnya teknik kimia Unsri.
Oh. Nah, jadi saya itu emang dahulunya emang suka kimia. Oke. Suka kimia dan kebetulan orang tua juga di bidang kimia kan, dosen kimia. Jadi Kesannya imamnya emang pinter ya. Iya, iya. Bapaknya dosen. Oh, siap. Iya kan? iya, Dosen iya, kan? dosen Unja, dosen Nah, Unja. benar kan? Oke, terinspirasi dari papa juga. So-so sebagai lah ya. ya. Enggak mau disama-samain sama bapaknya, luar biasa emang imam. Tapi ya itu semenjak belajar kimia juga wah asik juga nih kimia. Kita Oke. bisa lagi pula kan kimia itu hampir semua bidang itu juga menggunakan kimia kan. Oke. Kayak kosmetik, kemudian juga pertambangan itu ada kimianya. Siap. Kemudian juga perminyakan seperti itu kan itu ada kimia juga. Nah, Oke. itu jadi tertarik di sana, mendalamin. Nah, waktu undangan jadi saya survei dulu ke teman-teman. Kalau Oke. undangan itu kan lihat ranking, pertama benar. kan ranking, kemudian Iya. nilai. Benar. Oke Terus kan? seberapa banyak yang ngambil? Iya, seberapa banyak yang ngambil. Nah, saya ini survei dulu setiap kelas. Jadi di kelas saya di SMA 1 itu ada kelas namanya cerdas istimewa. Oh. Kelas cerdas istimewa. Iya, itu Wow. para ya Karetnya pasti 2 ya. Iya. Imam bisa di kelas itu enggak? Oh. Bukan ya? Bukan, Pak. Iya, di deket itu dekat lah. itu. Di sebelahnya. Oh, oke. Iya, sebelahnya. Yang karetnya 1. Kayak istimewa. Oke. Oke, nah saya survei dulu di sana karena kalau salah satu aja yang ngambil di sana sudah pasti saya nggak bisa dong. Oh, iya siap. kan? Oke. Jadi ini harus ada strategi juga Iya, ya, Dul, ada ya. strategi. Kemudian cek lagi di para kelas lain reguler. Oke. Reguler cek. Ternyata di sana ada satu orang Aha. itu masih ragu dia. Terus saya tanyain nilainya gimana, rankingnya. Kalau ranking udah 10 besar terus kan. Oke. Nah, kalau saya ini rankingnya 10 besar dari belakang. Oke. Jadi untuk ngambil yang selanjutnya emang harus ada strategi kayak gitu ya. Iya, ada Jadi strategi. untuk pilihan ketiganya, Pilihan yang pilihan kedua, sorry. kedua itu kan disuruh 2 universitas. Oke. Saya ngambil Unsri sama Unja. Oke. Yang pilihan kedua itu psikologi. Di Unja. Di Unsri dulu. Oke. Pilihan keduanya di Unsri. Nah, terus pilihan ketiganya baru di Unja, psikologi Unja. Oh. Nah, terus ngambil psikologi itu atas dasar apa? Psikologis dulunya sih belum memahami semua ya. Belum memahami secara menyeluruh psikologi itu apa kan. Kemudian baca-baca di internet, oh ini tentang perilaku manusia. Menarik juga dan dulunya juga saya hobi liatin orang, observasi. Observer jadi. Orangnya Untuk bahan cowok tapi kan? kunjungan. Cowok tapi kan? Semuanya. Observasi untuk bahan Iya. kunjungan. Saya tahu benar nih. Observasi. Hobi Terus? observasi. Oh, ya, menarik juga nih. Ya udah saya daftar di psikologi. Nah, dan kebetulan lulus di pilihan ketiga, itu di Universitas Jambi. Oke, siswa undangan ya. Siswa undangan. Luar biasa. Nah, terus waktu di salah satu bimbel di Jambi, Oke. nah itu saya agak kecewa juga sih. Mereka mengkredis apa ya? Mendiskreditkan. Ya, jurusan psikologi. Oh, siap. Iya, kenapa? dia bilang kamu mau jadi apa di psikologi katanya. Oh, gitu. Serius ada pertanyaan kayak gitu? Iya, seriusan sumpah. Saya bingung, kok guru di bimbel kayak gini ya gitu nah. Oke. Dia malah ya pertambangan kayak kimia-kimia Eksak gitu. lah Iya, ya. eksak gitu. Teknik ya? Teknik-teknik Oke. kayak gitu. Cuman wah ini kok kayak gini sih gitu nah. Nah, dari situ saya membuktikan kalau misalnya psikologi ini pasti berguna, pasti. Jadi dapat juga dari dosen katanya, psikologi ini selagi ada manusia di sekitar kalian pasti psikologi dibutuhkan katanya. Walaupun dia mentalnya kurang sehat ataupun sehat, itu pasti membutuhkan katanya. Minimal untuk kehidupan sehari-hari ya. Iya, kehidupan sehari-hari. Jadi sekarang kamu lagi merhatikan kami kan? Observasi. observasi. Kalau imamnya observasi, kita ya apa ya, Do ya? Kita mengidentifikasi. Mengidentifikasi. Berarti itu memang keinginan dari diri sendiri untuk mengambil psikologi atau Iya, kebetulan karena ada peluang aja Ada psikologinya nggak diambil, ya udah saya ambil aja gitu. ya pertama sih
masih ragu juga ya, masih ragu. Ini yakin nggak ya psikologi ini gitu. Dibaca lagi kan. Oke. Psikologi ini ternyata banyak jurusan lagi kan. Oke. Saya lihat dulu juga ikut organisasi. Wah, ini ada yang psikologi industri dan organisasi. Oh. Kemudian wah boleh juga nih. Ya udah saya coba, saya dalamin gitu. Oke. Dan finally emang benar-benar oke, aku anak psikologi itu tersadarnya pada semester berapa? Sekitar semester 3-an. Semester 3 Iya, baru iya. emang benar-benar jatuh banget Iya, di jadi psikologi ini. Jadi semester 1 itu kan masih umum, secara psikologi secara umum kan. Oke. Jadi saya yang dulunya IPA, kemudian belajar kayak sosial gitu kan. Psikologi kan ada ilmu sosialnya juga kan. Iya. Nah itu agak kayak mana gitu. Agak susah saya ngimbanginya kan. Oh, luar biasa. Kebalikannya dari kita ya. Tapi Doi, ya. lama-lama kan memang udah terbiasa kan? Iya, sudah terbiasa. Dido IPA IPS dulu ya. IPS. Oh, IPS sama. Iya. Aku juga IPS. IPS. Belajar santai. Hidup IPS. IPS. Nah dulu ada sih IPA-nya. Itu Oke. kayak farmakologi, tentang obat-obatan. Obat-obatan. Kemudian juga tentang faal, itu tentang otak, bagian otak. Psikolog juga bisa kasih obat ya? Nah jadi mungkin saya bisa jelaskan lagi ya. Oh, baik. Ini udah Jelasinnya beda nih pakai cara penjelasannya. Jelasinnya pakai bahasa Indonesia aja ya. Iya. Ini udah beda penjelasannya nih. Jadi ada dua ya. Jadi psikolog sama psikiater. Oke. Oke. Nah psikiater itu S1-nya adalah kedokteran. Oh, Nanti pada saat spesialis dia ngambil ke tentang kejiwaan. oh gitu. Jadi dia udah jadi sarjana kedokteran, ngambil. Udah jadi dokter. Oh, udah Baru koas ngambil. juga berarti Iya, ya. baru Oke. nanti di spesialisnya atau Oke. S2-nya itu ngambil psikiater. psikiater. Oh, itu psikiater. Kalau misalnya Kalau psikolog, psikolog dari S1-nya psikologi, Oke. S2-nya pun juga psikologi. Psikologi. Bedanya apa? Bedanya itu dari intervensinya. Intervensi itu adalah penanganan. Jadi ada Oke. kasus, Hah? nanti kita penanganannya seperti apa. Untuk psikiater itu boleh diizinkan untuk memberi obat. Oh gitu, karena Memberi ada obat. kedokteran juga kan? Iya. Nah, kemudian untuk psikolog itu lebih ke terapinya. Terapinya itu banyak macamnya, ada cognitive behavior therapy, itu tentang Oke. pemikiran, kemudian tentang perilaku, nanti banyak lagi terapi. Berarti lebih ke teorinya ya? Prakteknya di psikiater, bukan? Enggak juga. Oh gitu. Jadi kalau misalnya psikologi ini lebih ke perilakunya. Iya. Kalau misalnya psikiater lebih ke medisnya. Iya, lebih ke saraf-sarafnya yang diobatin gitu. I see. Oke, kalau misalnya gangguan kejiwaan ini sarafnya ini, pengobatannya sama psikiater Benar, gitu. benar. Untuk penyembuhan, proses penyembuhannya sama psikolog. Ya kayak misalnya ada ODGJ kan, Apa itu? Apa tuh? orang gangguan jiwa. Oh, oke. Oh. Nah, Orang. itu Orang dalam gangguan jiwa. ya itu maksudnya. Ini Oh, kebanyakan DGJ, daring kan? ya, Iya, iya. jadi lupa sama pelajaran. Nah itu biasanya kalau lagi kumat ya, kalau bahasa Oke. awamnya lagi kumat itu dikasih obat oleh psikiater biasanya di rumah sakit jiwa. Pernah ke rumah sakit jiwa belum? Udah. Lewat aja sih, kalau Lewat. masuk belum. Kalau saya sih udah pernah. Udah Udah ya? keliling. Udah. Udah. Tes urin cuman. Oh, udah masuk ke bangsal-bangsalnya Enggak, belum belum, sih. belum. Nah jadi kan kalau di bangsal tuh kan ada tipe-tipenya tuh nanti. Ada yang lagi susah dikontrol, ada yang udah bisa bercengkrama, Berkomunikasi, iya ya. komunikasi. Nah jadi kalau yang lagi susah dikontrol itu biasanya disuntik kan? Oh, Atau di TV-TV sering lihat kan? Kalau Iya. orang lagi diikat ngamuk, gitu. lagi gigit itu disuntik. Nah, Oke. itu biasanya oleh psikiater itu obat-obatnya. Terus penenangnya diminum obatan. Nah, itu fungsi dari psikiater itu sendiri melihat untuk ini, apakah dia minum obat itu langsung atau enggak. Kadang Dimain-mainin ya? iya dimainin, diselipin ya di Iya, lidah. benar-benar. Gitu. Jadi dia enggak apa ya, enggak nyaman dia jadinya. Oh, siap. Jadi mudah untuk ngamuk-ngamuk lagi dia. Kumat lagi, Kumat tantrum. lagi. Iya, Kok cerita kita tentang orang gila ya? Mam, Iya, dulu waktu kecil cita-citanya jadi apa sih? dulu Aha. itu saya senang banget dengan
kayak militer atau Oke. polisi. Yang paling itu sih saya pengen sekali jadi Densus 88. Wow. Tapi udah pernah ikut tes? Nah, Udah pernah ikut tes ya? belum untuk tes sendiri saya belum pernah ikut. Belum sama sekali. Cita-cita pengen jadi militer, Ah. tapi nggak pernah ikut tes. Jadi kemarin waktu dulu itu saya ada ini kan tes lah semua dulu kan sebelum Oke. ikut tes. Medical check up lah. Ya segala macam, terus juga semuanya ternyata ada yang fatal. Saya sakit, emang nggak, kata yang ngurus itu emang nggak bisa kalau ini gitu. Nah, Oke. harus Tidak diobati dulu. masuk kriteria. Terus Terus udah sehat? belum dicek lagi sih. Oh, belum dicek lagi. Kayaknya sih sudah. Oke. Harusnya sih sudah ya. Harusnya sudah. Kejiwaan om. Bukan. Bukan. Makanya sekarang kalau sama psikologi. Iya. Siapa tahu kan gara-gara itu kan. Jadi ya bener tuh. Jadi mahasiswa psikologi itu sambil berobat jalan mereka tuh. Bisa gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin soal psikologi, Hah? kekiniannya Hah? apa sih fenomena ya? Ya fenomena. Fenomena ya sama anak muda itu apa sih, gangguan jiwa apa gitu? Kalau yang saya lihat ya, Mhm. ini dari perspektif dari pandangan, kebetulan saya psikologi industri organisasi. Oh, oke. Ya, nah itu banyak mereka tuh yang kurang percaya diri terhadap kemampuannya, Oh, iya benar-benar. ya kan? Oke. Misalnya untuk mau melamar kerja itu mereka enggak lah, kayaknya belum lah aku di situ gitu. Oke, kayak insecure. Iya, dulu insecure gitu. duluan, Iya. apalagi melihat penerima ini open untuk dari daerah lain seperti itu. Oke. Jadi kurang percaya diri. Sebenarnya kita yang tinggal di daerah ini kalau misalnya, jadi saya tuh pernah dengar mutiara ditaruh dimanapun tetap mutiara. Oh, saya. Permisi, Mas. Mana yang berkilaunya di bagaimana? Di bagian jidat. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya setiap manusia itu unik orangnya. Oke. Jadi ketika apalagi saya kurang senang ada kita mau ikut kerja ataupun ikut tes itu belajar psikotes. Oh, Nah, itu sebenarnya kalau secara psikologis kurang direkomendasiin. oke. Karena nanti bakal susah sendiri orang yang bakal dites, misalnya nih Mhm. Mas Diar mau tes Akpol nih. Oke. Apol? Ada pilihan lain nggak? Kan misalnya. Iya, Ya, misalnya misalnya. akademi kayak gitu lah ya, Oke, Taruna gitu oke. ya. Nah, tiba-tiba Mas Diar latihan psikotes. Oke. Ya. Nah, ternyata Mas Diarnya ini dia mempelajari semuanya, lulus. Ya. Nah, ternyata di lapangan itu tidak sesuai dengan pribadinya Mas Diar. Oh. Ya, tapi kan kebanyakan kayak gitu sekarang. Nah, Bahkan ada dibuka malah kan. Les sebelum ada tes Iya. itu kan ada dibuka kursus dulu kan. sebenarnya itu Nah, itu gimana tuh? Tricky ya. Sekarang untuk jurusan untuk profesi psikolog dan segala macam Yang berkaitan pekerjaan dengan psikologi. Oke. itu lagi diurus undang-undangnya sama Mbak Desi Ratnasari. Oh, gitu. I see. Dia kan psikolog tuh. Heeh. Dia sedang mengajukan bersama HIMSI pusat ke DPR RI. Insya Allah kalau nggak berhalangan akhir tahun ini atau tahun depan lah. Itu undang-undang untuk melarang. Iya, di situ nanti ada kayak Mungkin lebih ke penempatan kali ya. mungkin penempatan, kemudian tugasnya apa, segala macam. Jadi kayak kalau dokter kan sudah ada tuh. Aha. Kalau ID dokter, ya kayak ID. Nah, ID. HIMSI itu juga wadah para psikolog yang ada di Indonesia gitu. Jadi nanti sudah ada undang-undangnya, di sana udah aturannya seperti apa. Kemudian kayak ada kasus kemarin Yang mana? yang S3 yang itu ngikutin nggak ya? Yang mana? Gimana nih? Yang S3 tapi S3 psikologi. Oke. Tapi dia hipnoterapi di ruang hotel sama cewek. Oh, enggak sih. Kalau yang itu kita enggak Enggak. Itu kemarin siapa ya namanya? sebutlah itu. Ya. Oke. Ada inisialnya siapa ya, lupa saya. Jadi, Nah, dia itu kan sebenarnya bukannya psikolog tapi ilmu psikologi. oke. Nah, itu kalau secara kode etiknya itu ada undang-undangnya sendiri. Tapi beneran S3 dia. Dia S3 psikologi.
Tapi hipnoterapi. Nah itu untuk latar belakangnya sendiri saya kurang ngikutin sih. Oke, berarti Tapi S3-nya melanggar kode etik lah ya. Ya harusnya melanggar kode etik. Oke. Nah itu belum diperkuat sama undang-undang yang ada di Indonesia. Itulah yang jadi latar belakang Desi Ranasari sebagai psikolog yang ada di DPR itu untuk DPR RI untuk mengajukan kode etik itu. Oke. Ini serius banget sih ngomong sama Imam, sumpah. Agak. Iyalah, karena tapi ini ilmu juga loh buat Iya, kita benar. karena ya itu tadi kata Imam, selagi masih ada di dunia ini orang benar. pasti juga membutuhkan yang namanya jasa psikologi. Iya. Oh iya, Bener ya? saya juga berpesan nih buat kita semua nih ya. Oke. Kalau misalnya kita lagi apa ya, Lagi lagi down. down gitu, ingin cerita itu pastiin dulu emang psikolog atau enggak. Apakah siap. dia profesional atau enggak? Oke. Emang ada yang nggak profesional? Ada dong, kayak Oknum lah. oknum Hah? gitu. Itu kan ada yang saya nih psikolog gitu kan. Oke. Ternyata secara ditelusuri mereka bukan cuman sih, mereka emang S1-nya psikologi. Tapi tidak mengambil Tapi lebih tidak mengambil spesifik. profesinya. Oh, profesi. Jadi dia boleh mendengarkan curhatan, tapi tidak boleh memberikan intervensi yang secara klinis. Oh. Jadi psikologi ini ada 3. Oke. Ini supaya kita belajar banget berat dia. Kayak gimana kayak kita muridnya itu dosennya Iya. gitu kan. Ya, jadi ya ini sebagai pengetahuan biar jangan Iya. salah Benar, salah benar. ini Nah, salah. justru itulah kita mengundang Imam Iya, untuk benar. ngobrol Pas. sini supaya millennials muda Iya. yang nonton itu paham. Oh, ternyata seperti ini. Ada edukasinya kan Ya, di podcast ini kan. Bener. Jangan salah menghubungi psikolog gitu. Oke. Boleh menghubungi psikolog, nanti psikolognya ya yang kalau psikolog profesional itu tahu dia harus dikemanain klien ini. Oh gitu. Siap. Misalnya Mas Ardi Oke. ke saya ternyata ada gangguan skizofrenia, Oke. ada waham, ada Waham kecantikan jadi Miss Iya. Universe. seperti itu mengganggu kehidupan Mas Diar kan. Kebetulan saya bukan tentang klinis, Oke. ya kan. Nanti saya rekomendasi ke psikolog Oh, klinisnya, gitu. seperti itu. Gitu. Aku sih nggak mengganggu ya. Coba orang-orang di sekitar sangat terganggu jadi ya. Ya itu jadi ya harus jadi ada spesialisnya Oke, seperti itu. sebagai orang awam untuk tahu kita harusnya kita ke psikolog ataupun juga psikiater, apa yang maksudnya yang secara umum kita udah tahu yang menandakannya seperti itu. Oh, menandakan Ya ya. apa kalau misal ke psikolog ya udah kita harus ke tempat prakteknya karena ada kantornya yang khusus gitu. Itu gimana? Atau ada rujukan dulu seperti apa? Oke, pertama itu kita diagnosa diri sendiri dulu ya. Oke. Diagnosa kayaknya saya ada gangguan nih. Mhm. Gangguannya kita nggak tahu kan gangguan apa ya. Yang pertama itu harus pastiin dulu mengganggu aktivitas sehari-hari atau enggak. Oke. Nah, apabila mengganggu aktivitas sehari-hari ataupun orang di lingkungan kita, kehidupannya, nah itu Anda diperlukan untuk pertolongan dari psikolog. Oke. Nah, kemana kita menuju? Sekarang juga sudah ada di setiap rumah sakit, itu rumah sakit umum kayak Raden Matahir, Abdul Manap, pokoknya yang Baitur Rahim juga ada. Oke. Kemudian di mana yang dekat bandara Pak? Siloam. Siloam juga ada. Ini anak Jogja udah lama banget Udah ya. lupa ya. Udah lupa. Iya. Nah, itu ada psikolognya. Yang standby di sana. Iya, buka praktek kayak Buka dokter. praktek. Iya, buka praktek Oh, kayak siap. dokter gitu. Jadi tinggal janjian aja. Daftar, nanti bilangi keluhannya apa. Mhm. Nah, nanti diarahkan ke psikolognya kayak gitu. Susahnya belajar di psikolog sebagai mahasiswa psikolog apa, Mam? Kita Kalau versi Imam nih. ya susahnya itu setiap manusia itu berbeda-beda intervensi cara kita melakukan asesmen. Oke. Asesmen itu untuk menggali data dari si klien tersebut, kemudian juga intervensi yang saya bilang tadi kayak terapinya itu ke klien yang kita tangani itu berbeda-beda setiap orangnya. Oke. Gak bisa terapi yang saya berikan ke Mas Digdo dikirim disamain dengan Mas Diar. Dikirim kayak santet ya. Agak serem. Jadi disesuaikan lagi, banyak yang harus disesuaikan lagi. Balik-balik juga tergantung dari kebutuhan ya. Iya. Mam pernah nggak Mam seorang psikolog itu kena gangguan Oh, itu Juga. banyak. banyak ya? Banyak. Oke.
banyak itu kan psikolog tuh manusia juga. Iya Oke. sih, maksudnya kan siapa tahu dia punya cara sendiri untuk bisa memperbaiki dirinya sendiri. Iya, Tapi tetap konsultasi kan? tetap konsultasi. Jadi misalnya nih ya, kalau misalnya Mas Jar ke psikolog nih, ternyata ke saya misalnya kan. Nah, ternyata bukan spesialis ataupun saya kurang mengerti. Iya. Nah, sedangkan Mas Dikdot mengerti ataupun pernah melakukan penelitian tentang itu gitu kan. Oke. Saya konsultasi sama Mas Dikdo. Makanya kalau misalnya psikolog itu nggak bisa kayak dokter sekali jalan Langsung kasih tahu obat langsung penyakitnya, jadi gitu, Oh, oke. langsung sembuh, nggak bisa. Jadi ada terapi. Nah itulah orang-orang tuh kadang merasa ya datang ke psikolog harus langsung keluar itu langsung sehat. Oh nggak bisa, nggak bisa. Habis konsultasi udah Iya, gitu, dapat nggak solusi. bisa. Iya, Agak gitu. panjang dikit perjalanannya. Iya ada proses yang Oke. harus dilaluin. Oke, karena itu berkaitan dengan yang namanya Kejiwaan. mental gitu. Iya, kesehatan mental. Jadi fenomena anak muda sekarang itu adalah insecure, mau ngelamar kerja tapi aduh kayak nggak percaya diri gitu, takut. Nah, untuk tips dan juga triksnya gimana nih, Mam? Oke, untuk tipsnya itu kita harus memahami diri kita sendiri dulu. Oke. Caranya gimana? Itu ada kita harus mengenal kelebihan kita apa dulu. Oke. Kelebihan kemudian kelemahan. Mhm. Nah, apakah kelebihan dan kelemahan ini bisa digunakan atau dimanfaatkan dalam jabatan ataupun pekerjaan kita nantinya? Oke. Itu harus kita pikirkan. Oh, Misal, kita contohin ya. Boleh. Boleh. Mas Diar, apa kelebihannya? Kelebihannya adalah terlalu aktif. Iya. Terlalu aktif, terlalu kooperatif gitu kan. Bersosialisasi gitu. Oke, kalau Iya. Mas Dikdo coba apa? Kalau saya sih hobi senyum ya. Oh bisa. Oke. Enggak sih, ya itulah. Hobi senyum ya. Iya. Oke. Sekarang ada pekerjaan kosong nih. Mas Diar ingin melamar di pekerjaan tersebut. Ya. Oke. Misalnya Mas Diar melamar di pekerjaan apa misalnya? Misalkan sebagai customer service. Customer service. Ya. Oke. Mas Dikdo juga customer service ya. Benar, Kita benar. bandingin ya Iya. dua orang ini. Oke. Oke, yang satu hobinya nggak bisa diam. Oke. Yang satu hobinya senyum. Oke. Nah, dari pekerjaan customer service itu sendiri, itu kira-kira mana kriteria customer service itu sendiri seperti apa dalam pekerjaannya? Orang yang dicari itu seperti apa? Misalnya dia ngomongnya Aktif. santai, ya kan, tenang. Tenang. Walaupun orang ngomong kayak mana-mana, Oke. baik bu, Iya. baik pak, Oke. gitu, ya kan. Menjaga emosional. Emosionalnya harus teratur. Kayaknya lebih cocok sama Mas Dikdo gitu ya. Oh gitu. Nah, Oh, itu gitu. kita harus menyesuaikan juga. Oke, berarti kelemahan sama Kelebihan. kelebihan. Misalnya kelemahan Mas Diar apa? Kalau saya itu kelemahannya adalah takut nggak ada duit sih sebenarnya. Enggak. Kelemahannya adalah apa ya? Apa ya kelemahan Aduh. saya? Nah, kita harus tahu dulu Kelemahan saya misalkan tidak sering pelupa. sering pelupa. Ya, Oke, Mas Dikdo apa? Apa ya? Nah, kurang disiplin lah ya. Kurang Kurang disiplin, Tuh, misalkan. nah. Kita lihat di pekerjaan CS ini sendiri itu seperti apa? Apakah kelemahan Mas Diar itu berpengaruh terhadap pekerjaan? Oh Oke. gitu. Misalnya tadi apa? Pelupa. Pelupa. Apakah seorang CS ditoleransi dalam kelupaannya? Oke. Nah, itu harus dilihat juga. Oh, Sama siap. kayak Mas Dikdo. Nah, bentar Mam. Iya. Tapi Mam, kalau seandainya kita tuh merasa banyak kelemahannya gimana Mam? Itulah yang menyebabkan yang tadi. Insecure tadi ya. Ya kita lihat dulu, pasti setiap orang pasti ada kelebihannya Nah, dong. oh, oke. Nah, itu harus kita harus Harus optimis dong. harus optimis. Nah, itu kita susah. caranya gini, kita Nah. tanyain ke teman. Oh ya. Kita Oh, tanyain ke oke. teman. Teman dekat lah ya yang Iya. udah lama berteman, misalnya antara Mas Dikdo sama Mas Diar. Saling tanya nih. Oke. Menurut kamu Duh, menurut kamu aku gimana sih iya orangnya? gitu, Iya. saling Ya, tanya. oke, ya. Kok romantis banget sih?
Ini untuk karena- pekerjaan. ya. Karena kelebihan yang bisa nilai orang memang Iya. kan. Nah, benar. Seperti itu. Pantasan tadi ditanya kelebihan kita nggak tahu mau jawab apa. Oh jadi intinya itu ya, Iya. kelemahan sama kekurangannya mungkin bisa lebih dicatat dulu Iya, gitu, di-list gitu, di list di-list. dulu gitu. Tapi kalau misalnya kayak kurang yakin, baru ditanyain sama orang terdekat kita sejujur-jujurnya, nah baru kita Disesuaikan. ditinjau lagi Oh, iya. ya untuk pekerjaan ini cocok atau enggak Iya. gitu. Hmm. Oke, tapi kalau misalnya udah nggak nyaman lagi dalam satu pekerjaan gimana tuh? Bapak segera Udah. Oke, seru sih, simple sih sebenarnya, tapi juga sangat berpengaruh untuk kita ke depannya seperti apa ya. Karena Dok, kan ya? sekarang kan banyak tuh yang saya bilang tadi bahwa orang itu banyak merasakan dirinya tuh banyak kekurangannya. Bahkan dia nggak merasa kalau dia punya kelebihan. Nah, itu permasalahan anak muda sekarang mungkin. Iya, itu makanya tadi yang saya bilang tanyain dulu sama orang terdekat. Iya, nah itu kan trik dari imam tuh. Nah, Oke, benar. Kalau ada saudara, tanya ke saudara. Pokoknya yang sering bertemu kita lah gitu. Oke. pasti ada lah kelebihannya. Pasti ada Pasti, kelebihan, nggak mungkin. pasti. Kelebihan makan mungkin atau berat badan sih kan bisa. Bisa jadi vlogger makan. Oh iya, benar. Oh iya juga ya. Banyak bidang pekerjaan baru sekarang ya. Ini juga mungkin Mas Digdo bilang kelemahannya ini. Mungkin dari kelemahan itu bisa jadi pekerjaan. Oh gitu. Itu makanya saya bilang tadi disesuaikan lagi dengan pekerjaannya apa yang ingin tuju. Oke, yang lebih cocoknya seperti Lebih apa? cocok seperti apa? Kayaknya aku harus bertanya pada diri sendiri dan orang lain juga. Sebentar. Apa? Mam, coba dinilai, Mam. Mau buka sesi curhat gak nih? Sesi konsultasi ya sama Imam. Wah, luar biasa Imam. Ini jadi kayak ngebuka satu wawasan baru juga kita Benar, ya. benar. Ternyata wah, ini psikologi banyak banget pengaruhnya. Iya, dan sebenarnya memang sangat diperlukan kan Iya. di kehidupan sehari-hari kan. Nah, contoh tadi seperti kita mau ngelamar kerja dan segala macamnya, kita udah tahu diri kita nih seperti apa gitu kan. Untuk memudahkan lah ya. Iya. Untuk membantu. Oh, luar biasa sih. Imam sebenarnya di luar dari kehidupan kuliah, sehari-harinya ngapain sih? Kok bisa jadi sebesar ini? Gitu? Maksudnya kok bisa Apa yang ini besar nih? Maksudnya nama Imam Kurniawan siapa sih yang nggak kenal gitu kan? Jadi nama yang sebesar ini gitu. Emang sehari-hari Imam apa sih kegiatannya? Kalau tahun ini ya semenjak pandemi ini Oke. itu di rumah aja sih kayak olahraga. Oke. Gitu. Kemudian Pantesan agak berotot ya sekarang. Iya, enggak Pak. Ya karena dulunya juga hobi olahraga Iya, kan. iya. Jadi Oke. kalau misalnya nggak olahraga tuh gimana gitu. Ada sesuatu yang kurang. Ada nih. yang kurang. Dulu olahragawan. Bukan olahragawan juga. Bukan atlet Atlet. bukan ya? bukan atlet. Jadi hobi olahraga. Oke, olahraganya apa aja nih? Dulu waktu saya pengen ikut masuk Densus 88. Iya itu. Wah itu tiap subuh bangun subuh sholat dulu, Oke. kemudian dulu kan rumah saya di Korem kan. Oke. Di Korem, kemudian bangun subuh, kemudian pemanasan dulu di rumah, Oke. langsung jogging. Jogging di Korem. Di Korem jogging, kemudian habis itu sit up, push up, Oke. kayak gitu tiap hari tuh, tiap hari. Jadi cuma libur hari Minggu doang. Siap. Jadi waktu lucunya ini waktu di sekolah kan ada Oke. istirahat lumayan cukup panjang tuh 45 menit. Oke. Saya gunain untuk tidur. Oh, siap. Kalau saya sih ke kantin nih. Oh, hobi tidur benar. Karena capek di pagi itu kan. Oh, siap. Selain itu olahraganya apa lagi? Olahraganya basket. Basket. Basket itu Wah, Abbas ya? apa tuh? Anak basket. Oh iya. Basket terus. Basket ya kalau kayak bulu tangkis juga bisa sih, tapi lebih ke basket sih. Oke. Lebih ke basket. Sesuai lah ya. Iya. Kalau Sesuai aku dengan basket badannya. kan juga Bisa, tapi jadi bola ya. Jadi cheerleadersnya. Sepedaan, Mom? Wah ya sepedaan juga itu pas kuliah aja sih, pas kuliah pas baru. pandemi kayak gini. Iya. Oke. Itu kalau mau goes bolehlah keliling Jambi nih. Tuh, kan. Oke. Udah pernah belum dari Jambi Bulian, Mam? Jambi bulan belum, baru ke Candi Koto Maligai. Oh, oke. Berapa kilo itu? Itu sekitar 40-an kayaknya. Dikit lagi berarti udah sampai bulian tuh. Iya. Tapi bulian waduh. Oh, tracknya beda Iya, ya. treknya beda. Jadi udah ngomongin tentang psikologi,
kuliah imamnya seperti apa gitu, dan fenomena anak muda juga yang sekarang tadi kasih satu trik dan tips juga ya untuk gimana sih caranya kita memutuskan untuk ambil pekerjaan ini atau enggak gitu. Oke, Imam ada sesuatu hal yang emang benar-benar maksudnya ngebuat Imam, oh aku tuh kayaknya harus emang benar-benar berubah dari yang sebelumnya jadi yang sekarang. Itu di momen yang seperti apa Imam memikirkan hal yang seperti itu? Lihat dari teman-teman sih sebenarnya. Oke. Lihat dari teman-teman. Dulu sempat berpikiran nih setelah S1 mau kerja dulu. Oke. Tapi dari teman-teman bilang jangan kerja dulu lah Mam, nanti akan dapat uang katanya kan. Oh. Jadi malas. Seperti Anda. Sekarang saya rajin, gue dapat uang, rajin bekerja. Tapi emang benar-benar kayak keinginan untuk ke pendidikan lagi itu nggak nyambung kuliah lagi itu jadi kayak mikir lagi kayak gitu. Iya benar. Gitu sih. Itu makanya saya dari situ lanjut ke S2. Oke. Nah, lanjut S2, kemudian lihat lagi nih teman udah pada kerja nih kan, udah Oke. bisa kesana kemari, jalan-jalan, lihat Insta story-nya Oh, kan, siap. waduh, jadi iri nih kan, jadi panas kan, Oke. jadi ya sekarang termotivasi, sekarang berusaha untuk biar cepat selesai, nanti dapat pekerjaan, Oke. itu Menikah. pasti. Kapan nih target nikahnya nih? Insya Allah kalau Gak ada halangan tahun depan. enggak. Seriusan, Mam? Enggak, nih kita jadi gini. Kan ini jadi kalau misalnya saya selesai nih tahun ini, Oke. dapat pekerjaan, kita lihat dulu 3 bulanan, insya Allah lah. Oh, perkembangannya Ya, seperti perkembangannya apa? seperti Terus kalau perkembangannya baik, insya Allah insya Allah. langsung menikah. Iya dong. Wah, Amin, kita doain ya. Tuh kan, Iya. jadi yang nonton nanti dia senang kan. Oh, ya. Mohon doanya. Kita doain, Mam. Amin. Oke, pokoknya jadi motivasi lah ya buat kita ya. Kita dari tadi ngobrolin masalah pendidikan dia. Pendidikan. Prestasinya nggak ada yang kita tanya. Ke depan. Padahal prestasinya banyak nih. Jadi sebesar makanya itu tadi aku bilang, jadi sebesar ini sebenarnya Imam itu orangnya kayak gimana sih? Iya. Dan apa dibalik dari Imam yang sekarang bisa ngobrol di banyak tempat, forum gitu-gitu. Iya. Sebenarnya si Imam ini siapa sih? Oke. Mungkin baru di sini ya saya cerita sedikit tentang perjalanan hidup lah ya. Oke, Oh. berat ya. Boleh gak nih? Boleh gak? Boleh. Boleh ya. Nah, jadi dulu itu saya itu paling susah untuk ngomong, berbicara di depan umum itu paling susah. Oke. Oh. Itu waktu SMP terlihat dari saya nggak ikut organisasi itu, nggak terlalu ikut di SMP. Cuman drum band waktu itu kan, drum band sama basket itu doang. Sedangkan teman-teman yang lain tuh ada ikut pramuka, ikut PMR. Di sana kan digodok banget kan public speakingnya, ngomong Oke. depan orang. Oke. Nah, beralih ke SMA, dari situ baru saya mulai belajar ikut organisasi. Oke. Pertama ikut OSIS. Kemudian dari OSIS itu saya ikut Paskibraka. Oke. Nah, Kelas jadi berapa itu? Kelas 2? kelas 1. Oh, kelas 1. Paskibrakanya saat kelas 1. Iya, Paskibraka kelas 1. Pertama kan kalau ngibarnya kelas 2. Oke. Tapi Ya, kalau oke, tesnya seleksi ya, kelas ya. 1. Dari Oke. kelas 1. Nah, itu saya tes. Nah, di sana saya down juga sih lihat saingan-saingannya pada siap. Oke. Ngomong depan Udah umum. udah Udah persiapan Persiapan. matang. Tapi badan Imam udah besar gini kan? Oh, Enggak ya? enggak, Pak. kalau besar kayak gini kayaknya nggak kepilih deh. Tapi tingginya tetap kan? Maksudnya memang udah paling tinggi kan? Iya, tingginya kurang lebih seperti ini juga. Oh. Emang tinggi gimana berapa sih? Sekarang sih 180 ya. Nambah ya? Iya. Kok aku enggak sih? Diasah terus, Pak. Jadi habis ke bawah. Oke, kayak mungkin yang tanaman zaman sekarang yang keladi-keladi itu dikasih micin ya. Sekarang dikasih micin udah tambah bodoh jadi bukan tambah tumbuh. Aduh. Oke, Paskibraka. Paskibraka tahun 2012. Oke. Waktu itu. Kota. Provinsi Jambi. Wah, Oke. luar biasa. Waktu itu siapa ya gubernurnya ya? Oh, 2012. Aduh, jangan. Aduh. Pak 2012 Pak HBA ya? HBA Ya. ya, Pak HBA itu. Nah, kebetulan di sana saya dapat pengibar.
Oh. Pembentangnya. Oh, Pembentang ya. yang di tengah berarti Di ya. tengah. Waktu itu provinsi masih make yang pengibarnya di tengah. Di tengah. Iya di tengah. Di tengah. Kalau Oke. sekarang kan udah berubah jadi Udah pinggir. formasi. Sebelah kanan ya. Beda formasi. Nah itu asik juga. Saya bersaing di pas di Godok itu kan 1 Oke. bulanan itu mati-matian tuh biar dapat posisi seperti itu. Kok Iya. bisa dapet? Nah itu Garis tangan. garis tangan Garis mungkin. Ya elah. Jadi saya- Dia ceritain dulu usahanya kayak gimana. Itu ada ceritanya tuh. Oh. Jadi pertama kan pembentukan barisan barisan formasi. Iya. Jadi saya langsung terpilih jadi di tengah. Oke. Pengibar. Kiri hari kedua yang kanan ganti nih, Oh. ganti. Kemudian besoknya yang kiri. Terus dipanggil duluan nih yang mau digantiin. Dipanggil misalnya si A. Wah, ini udah dakdikduk nih. Wah, ini diganti nih ya sih kan. Tapi posisi tetap di tengah. Tetap di tengah. Oke. Ternyata yang di sebelah kanan saya yang diganti. Oke. Jadi mungkin buka sedikit lah ya, sedikit rahasia di. Oke, gimana tuh caranya untuk bisa tetap berada di posisi itu? Jadi waktu itu saya ada seleksi ulang lagi. Oh. Seleksi ulang di asrama dari gerakannya, kemudian kesigapannya, Oke. kemudian nalarnya waktu di tiang itu Ya. diuji lagi. Jadi saya ingat. Oke. Pertama gerakannya seperti ini. Harus sigap beneran kan. Harus seperti ini. Oke, saya jalanin. Kemudian waktu itu sempat 1 hari itu pengibarnya dari salah satu kabupaten di Jambi. Oke. Ternyata Gak sesuai. nggak sesuai. Jadinya balik lagi ke saya. Oh, Jadi sempat diganti kemarin. sempat Oh. diganti Ya, sekali. ditching ya. Ternyata mereka nggak bisa. Jadi saya diganti sama saya lagi. Itu jadi dari awal sampai akhir cuma sekali itu doang saya diganti. Tapi untuk mempertahankannya adalah tetap fokus. Tetap fokus Dan pertama. emang bener-bener diingat banget Diingat Ya. abis ini apa stepnya. Oke. Kemudian komunikasi dengan teman. Itu Oke. kan tapi kan mental lah yang pertama ya. Mental itu wah Ya. itu saya Pak. Berarti kan di situ sudah dilatih mental 5. Iya, waktu di Calon Densus 88. Oh. Iya, jadi kalau jogging di Korem tuh udah biasa dengar teriak-teriakan tentara itu kan. Oke. Oh, jadi udah biasa Udah aja biasa gitu. aja gitu kan. Terus SMA juga di SMA juga digodok lagi, dilatih lagi dari bagaimana penalaran kita dalam di tiang itu, komunikasi kiri kanan. Iya, oke. Sempat saya salah waktu itu. Oke. Salah. Waktu itu kan sebenarnya lipat bendera nih. Saya kebetulan penurun. Penurun lipat bendera, tetep benderanya jatuh. Bukan benderanya ujung benderanya jatuh. Oke. Nah, saya mikir harusnya kan langsung lipat. Nah, tapi saya mundur. Mundur. Aku agak gak nyambung sih soalnya bukan anak Oh, paski beraka. Oke. Jadi kan benderan bendera nih. Iya. Benderan bendera. Nah, Oke. Saya ambil nanti lipat bendera karena penurunan. Iya. Iya. Penurunan saya lipat sama pasangannya sebelah kanan ya. Iya. Sebelah kanan lipat jadi kecil kan, dari yang besar jadi kecil. Jatuh Oh untainya. iya, benar. Salah satu lipatannya terlepas. Terlepas. Oke. Saya mundur terus lipat, balik lagi ke posisi. Udah habis itu dipanggil sini pengibar. Dapat jatah, Pak. Jatahnya 2012 berat salah. badannya berapa, Mam? waduh itu sekitar 50 kilo. 65-an Oh, nggak salah. 65 lah. Tapi nggak jauh beda lah, Bang. Enggak. Dengan Saya pernah sekarang. ketemu dia waktu dulu memang. Oh, serius? Iya. Dulu kurus, Pak. Iya sih, cuman kan tetap besar lah dibandingkan Tetap yang besar. lain. Karena dia paling tinggi, Bang. Oh, iya, dia paling mencolok kan. Pastilah. Iya. Bujang Jambi ya? Iya. Cuma, Nah, ya. cuma memang waktu itu emang dia nggak banyak omong emang. Iya, orangnya. itu dari sana. Jadi kemudian dari situ saya, wah ini kalau saya nggak bisa ngomong depan orang banyak. Itu nggak bisa berkembang saya nih. Oke. Jadi saya tuh haus untuk belajar gitu. Oh, siap. Jadi haus untuk belajar, jadi wah coba yang baru lah, apa sih yang bisa di ini kan. Saya challenge diri saya, ikutlah pemilihan Bujang Gadis. Oke. Tahun pertama itu bukan Bujang Gadis sih, ada namanya Duta Kampus Anti Narkoba. Oke. Nah itu BNN yang ngadain, BNN provinsi, kebetulan dapat finalis. Oke. Nah
dari situ saya nggak terpikir untuk ikut Bujang Gadis karena saya kurang percaya diri tadi. Oke. Karena di situ udah kalah. Iya, di sana udah kalah. Udah gagal. Gagal. Di pemilihan yang pertama ya. Iya, Yang di Duta Anti Narkoba. Oke. Yang BNN. Kemudian tahun berikutnya saya ikut yang kota dulu. Iya. Yang kota itu alhamdulillah dapat wakil 3 dan favorit. Oh, Tahun Tahun 2016. 2016. Itu saya dua selempang. Oke. Satu-satunya. Dua gelar ya. Iya, masih bersejarah sih saya. Waktu itu pemilihan favoritnya pakai apa? Favoritnya itu dari like Like foto. Ya foto di Instagram. Itu saya sebari semuanya. Yang kamu waktu itu mau beli like sama saya kan? Enggak, Pak. Oh, enggak ya. Enggak, cuman Kok nggak juara 1 sih, Mam? ya mungkin belum rezeki dan itu juga siap. baru pertama kali saya menginjakkan di pemilihan seperti itu kan. Oke. Tahun berikutnya saya nyusun strategi dong. Oh, siap. Itu jadi saya nyusun strategi apa sih yang dibutuhkan jadi seorang duta ini gitu kan. Oke, ya udah selanjutnya saya tugas pertama pasti promosi. Oke. Promosi kalau physically itu ya hoki-hokian lah. Relatif lah ya. Nah, jadi yang kedua tuh promosi. Ya udah saya dari situ buka akun buat akun itu untuk promosi wisata yang ada di Jambi ini. Oke. Apa itu boleh tahu? Kalau sekarang sih belum nggak terlalu aktif. Explore_Jambi. Oh gitu. Dulu itu lumayan aktif hingga berapa ya? Ribuan sih followersnya. Itu setelah menang jadi bujang kota. Iya, setelah menang jadi bujang kota, wah saya harus upgrade diri saya nih. Apa yang harus saya tonjoli nanti nih waktu tes gitu kan? Ya udah saya belajar lagi, kemudian belajar lagi sama ini bapak ini. Saya serap ilmunya. Oh, salah satu mentor ya? Iya. Sumpah. Berbagi pengalaman. Sharing. Kebetulan beliau ini kan pendahulu Senior. ya kan, senior. Jadi Sumpah, kok aku nggak tahu ya? Oh iya nggak tahu ya. Oh ya, jangan lagi besok ya. Tapi Mam sewaktu menang jadi di wakil 3 ya, wakil 3 di kota. Iya. Itu memang benar-benar targetnya pengen jadi bujang provinsi enggak? Targetnya sih ya harus upgrade diri ya. Memang sudah targetnya pengen aku harus ikut bujang provinsi. Iya, gitu. harus. Oh, memang sudah ada target berarti. Emang udah ada target. Oh gitu. Oke. Terus juga ditawarin ya udah tawari dari dinas kan ya udah perwakilan dari kota Jambi. Ya udah saya persiapan mateng banget kan. Oke. Saya berlatih dulu saya nggak bisa jalan-jalan. Gak bisa jalan-jalan. Maksudnya gimana nggak usah? Jadi kalau nggak bisa jalan ngesot baru selama. Bukan maksudnya. Iya selama ini nggak bisa jalan gitu dia. Berarti ngesot berarti selama ini. Apa sih nama yang tong gitu ya? Iya, catwalk. Gitu. Belajarlah setidaknya tahu lah gitu. Tahu kan. basic lah ya. Tahu basicnya Oke. gitu-gituan. Karena saya buta banget tentang dunia Modeling. kayak oke. gitu tuh kan. Dulu juga apa sih ini nih gitu kan. Nggak ngerti kan. Tukang bully. Tukang Ternyata dibully akhirnya. gitu. Habis itu ikut di Bujang Provinsi Jambi. Oke. Alhamdulillah terpilih. Tahun berapa? Itu tahun 2017. Oke. Udah berapa tahun yang lalu ya? 3 tahun. 3 tahun. Oke. Jadi setelah Imam ikut pemilihan Bujang Gadis di Kota Jambi, targetnya ikut ke provinsi. Provinsi. Oke, prepare bangetnya itu Iya. seperti apa sih? Ya itu yang saya bilang tadi ada 3 ya, ada 3 itu kemudian attitude-nya. Oke. Attitude-nya tuh kita lihat sebagai seorang duta tuh apa sih yang harus harus terlihat gitu kan. Oke. Antara lain yaitu keramah tamahan, kemudian pengetahuan tentang provinsi Jambi. Oke. Kita harus tahu juga kemudian bagaimana kita menyambut orang, kemudian juga cara kita berbicara itu harus Oke. dilatih gitu. Jadi itu yang emang benar-benar dipersiapkan Iya. sampai akhirnya menjadi pemenang. Iya, alhamdulillah menang. Pernah nyangka nggak jadi menang? Abar banget dia. Tuh kan? Nyangka nggak sih? Iya. Nggak pernah nyangka sih. Oke. Jadi lakuin ya udah, Nggak pernah nyangka sih tapi ya udah yakin aja gitu. yakin aja sama diri sendiri. Tapi singkat cerita nih, malam final. Itu pada saat di atas panggung udah ngerasa menang nggak? Waktu belum sih, waktu 2 orang itu soalnya yang waktu Yang satu juara ini, duanya? juara 2-nya juga keren, Bagus, bagus ya. juga. Oke. Jadi wah
ini Ini masih aku kalah nih, 50-50. aku kalah Iya, nih ya. masih kalah nih. Pada saat momen yang berkesan banget selama pemilihan itu pada Proses saat ya, pada prosesnya. ya proses ya. Prosesnya itu ini waktu yang paling menarik itu waktu diskusi Oke. FGD ya. FGD dipimpin oleh salah satu panitia. Nah, di sana kita melihat potensi-potensi orang. Jadi kan yang saya Jangan dipukul, jangan dipukul. ya saya bilang tadi saya hobinya observer kan. Oh, iya. Jadi kita melihat lawan itu. Heeh. Jadi kalau kita bertarung ini Oke. harus tahu dulu lawan kita nih Pakai apa. analisis SWOT ya. Iya. Kelebihannya apa, Oh, kelemahannya iya, apa iya. gitu kan. Mana yang paling wah gitu kan. Iya. Nah, itu harus kita tahu. Dari di situ Kelihatan. kelihatan banget. Oke. Wow. Jadi menyusun strategi lah. Menyusun strategi, dia lemah di sini kita kuatkan di situ. Oh, gitu. luar biasa. Luar biasa. Jadi emang benar-benar penuh perhitungan ya. Iya, perlu perhitungan. Oke, dan finally menang. Menang dan alhamdulillah menjadi juara. Tapi nggak 2 tahun kan? Bangga banget nih yang tahun ini juga. Oke. Hal yang benar-benar kayak apa tadinya aku nggak kayak gini setelah mengikuti kegiatan ini, aku jadi sesuatu hal yang emang benar-benar baru lah atau aku jadi lebih dewasa atau gimana Iya. gitu. Dulu itu saya itu orangnya pemalu ya. Oke. Pemalu, Kelihatan sih. tampil depan orang itu juga nggak berani. Oh. Jangankan tampil, ngomong aja kayak gini itu saya kurang nyaman gitu, kurang Oke. nyaman. Tapi kebetulan juga psikologi ya kan. Aha. Kemudian juga ikuti Bujangga di sini. Jadi di sana saya belajar banyak hal gitu. Salah satunya cara berbicara, Iya. kemudian kebetulan juga psikologi kan harus pandai wawancara ya. Oke. Komunikasi. Komunikasinya harus kuat gitu. Jadi di sana seiring dengan waktu juga belajar banyak hal lah tentang Oke. komunikasi, itu yang paling teringat gitu, yang paling kena di diri saya gitu. Oke, dan itu dipertajam kembali dan itulah menjadi imam yang sekarang Iya. yang sepertinya sangat suka banget memberikan informasi yang sangat luar biasa apalagi tentang dunia psikologi. Iya. benar. Udah ya? Benar, Oke. benar. Mungkin Imam juga mau ngasih beberapa pesan juga buat anak-anak muda yang nonton podcast kita kali ini tentang mungkin fenomena anak muda sekarang ataupun juga memotivasi teman-teman yang lain untuk menjadi pastinya jauh lebih baik lagi. Ya, kalau saya sih punya mutu ini ya, kalau kita berani bermimpi, berani menggapai. Oke. Oh gitu. Tapi lihat juga kemampuan. Jadi kita misalnya mimpi kita segini nih, kita lihat kemampuan kita nyampe nggak di situ. Oke. Kalau misalnya oke, saya bisa dengan waktu segini, itu tadi yang saya bilang harus persiapan. Jadi saya dalam hidup itu keberuntungan itu bukan datang tanpa persiapan. Jadi beruntung itu adanya persiapan dan adanya momentum. Oke. Oh gitu. Jadi ketika kalian ada kesempatan tapi ada momentum tapi nggak ada persiapan, percuma aja. Oke. Cuma beruntung aja. nggak jelas aja gitu. Beruntung itu datangnya ada kesempatan dan ada persiapan. Oke. Misalnya nih, dia kamu dapat hadiah gitu kan. Nah tanpa persiapan, nggak ada baju, nggak ada apa, nggak bisa juga kan dapat. Iya. Sampai ke sana nggak bakal dikasih hadiah juga. Kan? Iya. Jadi keberuntungan itu adanya persiapan Oke. dan adanya momentum juga. Itu menjadi pelajaran itu. Banget. Terima kasih Imam Luar biasa udah sekali. memberikan pencerahan juga. Iya, kita jadi gini, ada juga satu lagi, apapun yang terjadi hari ini itu harus kalian manfaatkan ataupun harus kalian gulatin ya, Mas, itu harus fokus gitu. Oke. Siapa tahu pelajaran hari ini bakal berguna banget untuk kalian ke depannya.
Oh. Saya pernah seperti itu, Pak. Oke. Kita belajar banget sama Imam hari ini ya. Tapi kita serius banget ini. Sebenarnya kita juga mau Iya, ngobrolin gitu sesuatu kan. hal yang lebih santai lagi sih Tapi nanti sebenarnya. lah di part kedua. Oh ya boleh, ya nanti kan? kita bakal Next. ngobrol-ngobrol Nanti lebih kita jauh lagi hadirkan sama Imam. pasangannya, siapa tahu kan? Iya, siapa tahu juga bakalan bisa Iya, ikutan bergabung bersama kita iya, di benar. sini. Imam, terima kasih banget. Tadi udah ngobrol-ngobrol soal psikologi juga, terus tentang Iya. memotivasi kita juga, memberikan tips dan triks juga bagaimana caranya kita bisa mendapatkan satu pekerjaan yang emang benar-benar sesuai dengan Sesuai. kita, dan pastinya motivasi Imam juga untuk menjadi lebih baik buat orang-orang yang sedang menonton kita. Kita di sini bukan menggurui, tapi berbagi informasi dan juga berbagi pengalaman. Semoga tujuannya bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Siap. Oke, udah selesai ya? Udah. Oke. Nanti jangan lupa di-follow IG-nya Imam. Apa Imam Apa, Mam? Instagramnya? Follow-nya @imam1. Imam One. Ya bukan one ya. Oke, Imam WAN. Oke, Imam WA. Kalau mau konsultasi tentang psikolog bisa juga ya, kan? atau tentang curhat apapun gitu. Oh, boleh. Udah siap kan? Insya Allah Oh. siap. Insya Allah. Jadi tinggal di DM aja ya. Instagramnya tinggal di DM ya. aja ya. Nanti di DM minta WA-nya. Oke. Oke, thank you. Tarifnya bayar ke sini. Abang atau saya nutup nih? Kamu aja. Oke, thank you sekali lagi pada Imam. Terima kasih atas kehadiran di studio yang sederhana ini. Waduh, sederhana banget ya. Oh. Iya, besok-besok kita undang lagi, siap ya? Insya Allah siap. Iya. Udah pastinya kita banyak banget pertanyaan-pertanyaan buat Imam, cuma kayak Benar. ya kurang pas waktunya kalau sekarang ya. Iya, nanti kalau panjang-panjang orang nggak mau nonton sampai habis. Iya, Tapi pastinya kalian jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, Iya. serta share untuk link di the podcast ini supaya nanti banyak informasi Dan satu juga lagi yang nih. bakal bisa disebarkan. satu lagi. Yes. Kalau ada request yang mau kita undang ke sini, boleh ditulis. Khususnya Iya. untuk yang di kota Jambi. Iya, di komen lah di bawah. Ya, boleh. benar. Nanti kita coba benar. wujudin ya. Tapi Oke. jangan Raffi Ahmad sama Mbak Im Wong gitu kan. Oke. Dan juga masih banyak beberapa list juga yang bakalan kita bisa ajak juga berbagi untuk cerita di sini. Bener banget, Terima kasih banyak udah nonton. Iya. Dan It's New You akan kita terus undang orang-orang baru di sini. Bener, dan terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya, The Podcast It's a New You. Terima kasih, Imam. Wassalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.